Hai, welcome back again guys. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. By the way, maaf baru bisa review lagi karena Mimin lagi sibuk banget. Ayo kita lihat review dari drama Kiss Sixth Sense episode 7. Ini dia. Nah, setelah mereka jadian kemarin, saling menyatakan cinta dan juga perasaan mereka masing-masing, si Yesul itu kayaknya masih kurang terima ataupun masih shock gitu. Bukan kurang terima sih, masih shock maksudnya. Karena ketika Cha Min-ho mengajak Yesul untuk ngobrol di kantor keesokan harinya, Yesul terlihat terkejut dan juga agak terpesona gitu dengan Cha Min-ho. Dia sepertinya masih belum bisa untuk memisahkan antara pekerjaan dan juga perasaannya dia. Bahkan ketika Cha Min-ho nggak ngubungin dia sehari aja, dia itu pun langsung berpikiran mereka pacaran atau enggak sih gitu. Dan tiba-tiba Cha Min-ho langsung dong nelpon dia dan Yesul pun seneng banget. Sesuai dengan ekspektasinya si Yesul bahwa Cha Min-ho itu mengajak dirinya untuk pergi makan berdua setelah mereka selesai bekerja ataupun sepulang kantor. Dan ketika mereka lagi makan itu, Yesul langsung ngebahas tentang hubungan yang mereka jalani saat ini. Di mana di sini Yesul mengatakan kepada Cha Min-ho bahwa dia kayaknya ingin hubungan mereka berdua ini untuk dirahasiakan sementara waktu karena dia belum siap bahwa teman-teman sekantor mereka itu tahu tentang hubungan mereka berdua. Dan mereka cuma bisa bertemu di weekend doang. Nah, Cha Min-ho juga punya syarat nih, di mana setiap bulan di minggu ketiga pada hari Sabtu dia nggak bisa bertemu dengan Yesul karena dia ada urusan gitu. Namun Cha Min-ho belum memberikan alasannya kepada Yesul. Selain itu mereka juga mengatur nih bahwa selama mereka berhubung ataupun berpacaran, mereka berdua itu enggak boleh saling berciuman karena si Yesul takut melihat masa depan mereka. Bahkan Yesul juga sudah menuliskan kontrak-kontrak mereka selama berpacaran. Rada-rada aneh sih, tapi ya begitulah Yesul. Tapi ternyata Cha Min-ho ini sat banget orangnya. Dia langsung ngajak Yesul kapan ke rumahnya dia. Ya Yesul dong gak siap dan dia masih meminta waktu pada saat itu. Dan tiba-tiba aja dong pada saat mereka lagi berdua, si Oh Ji-young datang ke sana. Awalnya Yesul mau menyembunyikan hubungannya dengan si Cha Min-ho, tapi Cha Min-ho langsung mengatakan kepada Yesul bahwa mereka berdua itu lagi berpacaran. Kemudian Cha Min-ho mengantar Yesul ke rumahnya dan pada saat itu Yesul jadi kepo nih sebenarnya apa hubungan Cha Min-ho dengan Oh Ji-young. Dan setelah itulah Cha Min-ho menjelaskan bahwa dirinya dan si Oh Ji-young itu hanya sebagai kakak adik saja, walaupun mereka orang tuanya tidak sama. Dan Cha Min-ho pun menunjukkan foto masa kecilnya dengan si Oh Ji-young dan juga orang tuanya Oh Ji-young. Jadi mereka berdua itu memang saling mengenal ketika mereka masih kecil. Terus gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja si Cha Min-ho minta nginep di rumahnya si Yesul. Ya Yesul gak mau dong, dia kaget banget dan juga belum siap untuk next level. Ada-ada aja Cha Min-ho emang satset ya, beda banget sebelum mereka pacaran. Kemudian Yesul teringat sesuatu ketika Cha Min-ho menunjukkan foto masa kecilnya dengan Oh Ji-young, yang ternyata Oh Ji-young itu adalah model iklan Mopix kalau nggak salah yang juga disutradarai oleh ayahnya si Yesul. Jadi ternyata si Oh Ji-young itu bakal jadi model Mopix juga untuk versi dewasanya yang mereka kerjakan saat ini. Sementara itu Cha Min-ho menceritakan nih kepada Dr. Oh bahwa dirinya dan juga Yesul lagi berpacaran. Si Dr. Oh kaget dong karena dia nggak menyangka seorang Cha Min-ho mau membuka hatinya untuk orang lain, apalagi sekelas Yesul. Nah di sini Mimin setuju banget sih sama saran dari si Dr. Oh ini untuk jujur tentang apa rahasia-rahasia yang belum dia katakan kepada Yesul tentang dirinya, khususnya ketika dia berciuman dengan orang lain dan juga beberapa penyakit yang lagi dialamin sama si Cha Min-ho ini. Tapi Cha Min-ho memilih untuk enggak mengatakan hal itu kepada Yesul karena dia enggak mau Yesul khawatir tentang dirinya. Keesokan harinya ketika Lee Pil-yo meeting lagi dengan timnya si Cha Min-ho, dia agak kesel karena dia sudah mengirimkan versi revisinya kepada mereka, namun ternyata kayaknya enggak direvisi ataupun masih dalam model yang lama. Kemudian di sini Cha Min-ho pun sebenarnya agak kesel, tapi dia mencoba untuk mencairkan suasana dan dia mengatakan ya mereka mencoba untuk memperbaikinya lagi, tapi kayaknya si Lee Pil-yo ini udah kesel banget dan dia meminta untuk meng-cancel rapat mereka pada hari itu dan dia pun langsung pergi meninggalkan rapat.
Lalu tim perencanaan satu langsung mengirimkan pesan kepada Yesul tentang masalah apa yang mereka hadapi. Nah, setelah itu dia pergi menemui si Pilio dan langsung membicarakan tentang proyek mereka ataupun proyek Mopix itu. Nah, disinilah Yesul sebenarnya memberikan solusi nih kepada si Lipilio, di mana dia mengatakan bahwa ternyata Oh Jiong itu adalah anak yang membintangi iklan Mopix di zaman dahulu ataupun versi kecilnya. Setelah itu, dia menunjukkan buktinya kepada si Lipilio dan pada saat itulah Lipilio mendapatkan inspirasi dan langsung menyampaikan kepada teman-temannya bahwa dia memiliki ide tentang hal itu. Kayaknya bakal booming ketika orang-orang tahu bahwa Oh Jiong membintangi iklan yang sama ketika dia kecil hingga juga versi dewasanya yaitu yang sekarang. Yang ternyata juga pada iklan itu terlibat juga Yesul sendiri dong teman-teman. Nah, bisa jadi kalau si Yesul dan juga si Oh Jiong beserta dengan si Cha Min-ho itu pernah bertemu di masa kecil. Penasaran banget deh dengan masa kecil mereka. Oke, setelah itu Lipilio langsung mengumpulkan ide-idenya lagi dan menuliskannya. Dan keesokan harinya dia meeting lagi bersama dengan timnya Cha Min-ho dan langsung menyampaikan tentang ide-idenya. Dan dia juga mengatakan bahwa idenya itu turut dibantu oleh Yesul. Apalagi dia memanaskan suasana dengan mengatakan bahwa Yesul berjanji untuk menemaninya agar bisa menyelesaikan proyek tersebut. Wah, mancing emosi Cha Min-ho dia nih. Di sisi lain, hubungan antara si Pak Dokter Oh dengan sepupunya si Yesul kayaknya masih belum ada peningkatan, di mana mereka berdua masih sangat canggung banget. Apalagi si Pak Dok sering banget memarahi sepupunya si Yesul sehingga ngebuat dia agak kesel gitu. Nah, ini pun gak tahu ya apakah mereka berdua hubungannya bakal gini-gini aja atau bakal ada perkembangan nantinya. Karena kayaknya sepupunya Yesul kayak kekeh banget gitu untuk nggak mau melanjutkan hubungannya dengan si Dokter Oh. Kayak belum ada sesuatu hal yang tergugah gitu di hatinya untuk melanjutkan hubungan mereka. Kayaknya dia masih fokus banget sama studinya dia. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua ya teman-teman. Semoga balikan. Yap. Nah, sesuai dengan janjinya Yesul kepada Lipilio, dia langsung nemenin dong si Lipilio ini mengerjakan proyek Mopix mereka. Dan Lipilio pun ya senang banget ketika si Yesul datang ke tempatnya dia untuk menemani. Dan dia pun mencoba nih untuk mengulik-ngulik tentang masa lalu mereka berdua lagi. Tapi kayaknya Yesul udah males gitu ngebahas tentang masa lalunya dia dengan Lipilio. Ditambah lagi di sini si Yesul tuh memberitahukan kepada Lipilio bahwa dirinya itu lagi berpacaran dengan Cha Min-ho. Tapi si Lipilio ini enggak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh si Yesul kepada dirinya. Bahkan ketika mereka mau pulang dia tetap enggak percaya kalau si Yesul ini memang benar-benar pacaran sama Cha Min-ho. Dan dia juga masih ngarep banget nih sama Yesul bahwa Yesul itu bakal mau balikan sama dia. Tapi Yesul tetap mengatakan kepada Pilio bahwa itu nggak akan pernah berubah dan mereka nggak akan pernah bisa balikan lagi. Setelah itu Cha Min-ho tahu kalau Yesul itu pergi dengan Lipilio dan dia pun langsung marah banget sama si Yesul. Dan dia nggak suka kalau Yesul itu pergi dengan si Lipilio apalagi nggak izin sama si Cha Min-ho. Wah, posesif banget nih si bapak ya. Namun mereka menghentikan pembahasannya karena tiba-tiba aja Cha Min-ho ngerasa bahwa ada orang yang nguping pembicaraan mereka. Lalu Yesul heran kok Cha Min-ho bisa mendengar suara-suara dengan sangat jelas padahal si Yesul nggak mendengarkan apa-apa. Dan dia penasaran sebenarnya apakah si Cha Min-ho ini cenayang ataupun enggak. Tapi Cha Min-ho malah bawa bercanda dan mengatakan bahwa ya dia cuma nebak aja gitu. Dan di sini ternyata Cha Min-ho menceritakan juga kalau dirinya itu emang udah ngincer si Yesul dari dulu dan dia emang udah suka sebelum Yesul masuk dia udah suka gitu. Tapi dia tahu kalau Yesul itu udah memiliki pacar yaitu si Lipilio sehingga dia kayak nahan perasaannya untuk nggak ngerebut Yesul dari orang lain ataupun dari pacarnya pada saat itu. Ketika Yesul putus, dia sebenarnya memiliki kesempatan, tapi pada saat itu Yesul mengatakan bahwa dirinya enggak mau berpacaran lagi. Dan itulah yang ngebuat si Cha Min-ho itu jadi agak nahan perasaannya karena dia enggak memiliki kesempatan untuk menyatakan perasaannya kepada Yesul.
Bahkan dia juga mendengar ketika Yesus berbicara dengan Jang Eum-ji bahwa dirinya tidak akan pernah mau berpacaran dengan si Cha Min-ho. Dia bakal rela ngebakar tangannya dia asalkan gak berpacaran dengan Cha Min-ho. Nah, karena mendengar hal itulah Cha Min-ho jadinya agak minder gitu dan ngerasa bahwa ya gimana pun dia berusaha, Yesul gak akan mau pacaran sama dia. Mendengar ceritanya Cha Min-ho, Yesul jadi agak malu gitu, dan juga dia mengatakan kepada Yesul bahwa kalau mereka mau ciuman, ya itu dia bakal mau, namun dia bakal mencari cara bagaimana caranya mereka berdua itu bisa berciuman tanpa ada rintangan gitulah kira-kira teman-teman. Sementara itu sepertinya Oh Ji-young masih nggak percaya juga nih kalau Cha Min-ho emang benar-benar berpacaran dengan Yesul, dan di sini pun Cha Min-ho akan membuktikan kepada si Oh Ji-young bahwa dirinya benar-benar menyayangi si Yesul, dan juga dia meminta kepada Oh Ji-young untuk jangan pernah mengganggu hubungannya dengan si Yesul. Apalagi Oh Ji-young ini hanya dianggap sebagai sahabatnya dan juga adiknya sendiri, enggak lebih dari itu. Jadi untuk Oh Ji-young, please sadar diri ya. Kemudian si Yesul kayak bermimpi bahwa dia itu pernah jatuh ke sungai gitu, dan kayaknya dia diselamatkan oleh anak laki-laki. Apakah anak yang menyelamatkan dia itu adalah si Cha Min-ho versi kecil? Wah, makin penasaran nih dengan masa kecil mereka. Dan pada hari itu juga ternyata si Yesul dikunjungin sama emaknya dia. Nah, kebetulan nih Yesus langsung nanyain nih kepada emaknya apakah dia waktu kecil itu pernah jatuh ke sungai ataupun gimana. Cuma emaknya kayaknya menyembunyikan sesuatu tentang hal tersebut. Tapi Mimin yakin bahwa memang Yesus ini benar-benar pernah jatuh ke sana dan diselamatkan oleh Cha Min-ho. Cuma emaknya nggak tahu kenapa kayak menyembunyikan cerita tersebut. Mungkin dia takut kalau si Yesus ini kayak trauma gitu ya kalau mengingat kejadian itu. Lalu emaknya mengalihkan tentang apakah Yesul udah punya pacar ataupun tidak. Ups. Karena kebetulan itu hari Sabtu di minggu ketiga pada bulan itu, sehingga si Cha Min-ho gak bisa diajak jumpa sama emak mertua. Karena dia ada urusan yang ternyata dia itu setiap hari itu pergi bersama dengan ayahnya Oh Ji-young ke panti asuhan tempat Cha Min-ho kecil dulu. Oh, berarti ternyata Cha Min-ho ini diambil ataupun diangkat jadi anak samanya Oh Ji-young, sama ayahnya Oh Ji-young kali ya. Oke, paham sekarang. Nah, sementara itu Lee Pil-yo kembali mempresentasikan hasil diskusinya dia dengan si Yesul tentang project Mopix mereka. Dan kayaknya owner Mopix-nya itu mulai tertarik dengan konsep yang mereka berikan. Apalagi itu cukup segar dan juga kayaknya bakal booming ketika orang-orang mengetahui bahwa model dari iklan tersebut adalah orang yang sama. Namun si Pak pemimpin Mopix ingin kalau yang melanjutkan proyek tersebut tetap Hong Yesul. Ditambah lagi ayahnya Hong Yesul itu adalah teman baik dari si Pak pemilik Mopix itu. Nah, kesempatan itulah diambil oleh Cha Min-ho untuk segera mengembalikan si Yesul kembali ke posisinya. Dan ya, ternyata itu langsung disetujuin sama bosnya Cha Min-ho. Dan pada hari itu juga Yesul langsung kembali ke posisinya, dia itu ke tim perencanaan 1. Benar-benar momen yang tepat banget ya, Cha Min-ho ini memang cerdas banget. Nah, di sisi lain, si Lee Pil-yo ternyata menemukan surat perjanjian masa pacarannya si Cha Min-ho dengan si Yesul. Dan dia menjadi penasaran dan langsung menanyakan hal itu kepada Yesul. Apalagi dia nggak terima kalau mereka berdua itu membuat perjanjian-perjanjian seperti itu. Kayak Yesul ini nggak tulus gitu loh. Dan dia juga semakin nggak terima kalau Yesul ini memang benar-benar berpacaran dengan Cha Min-ho. Bisa jadi cuma pura-pura demi dia nggak mau dengan Lee Pil-yo. Gitulah kayaknya pendapat Lee Pil-yo ini. Dan di sini juga si Lee Pil-yo mengatakan kepada Yesul bahwa sudah lama dia terus menunggu Yesul. Dan dia juga sampai saat ini masih mencintai Yesul. Ditambah lagi dia mengatakan juga bahwa dirinya udah lama tahu kalau Yesul itu bisa melihat masa depan ketika berciuman dengan orang lain. Yesul kaget dong, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya kita lihat di episode 8. Thank you for watching, see you next video, bye bye.